Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Ghafur, NIM 2011050100006. Saya dari kelas PS1. Di sini saya akan menanggapi video yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Yang pertama, dari definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Sedangkan ilmu ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah, berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Bedanya kalau ekonomi Islam berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang selanjutnya, perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, ditinjau dari sumbernya. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Sedangkan kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sedangkan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, ditinjau dari kompetisi. Ekonomi Islam, kompetisi dikontrol syariat Islam. Sedangkan kapitalis, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Sedangkan sosialis, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, ditinjau dari pengakuan kepemilikan. Ekonomi Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Sedangkan kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Sedangkan sosialis, tidak mengakui kepemilikan individu. Semua alat produksi milik umum. Yang keempat, dari kesejahteraan. Ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sedangkan sosialis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Yang kelima, dari mekanisme pasar. Ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Sedangkan kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Sedangkan sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Yang selanjutnya, sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama, dari Al-Quran. Yang kedua, Sunnah. Yang ketiga, Ijma, yaitu kesepakatan para ulama melalui ijtihad. Yang keempat, Qiyas, yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dengan yang ada dalilnya yang memiliki persamaan. Yang selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, Tauhid, yaitu keyakinan terhadap keesaan Allah. Yang kedua, Azidku dan amanah, yaitu jujur dan tanggung jawab. Misalnya dalam jual beli harus jujur dan bertanggung jawab. Misalnya tidak boleh menjual barang-barang yang cacat. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah, yaitu keadilan. Yang kelima, at-tawazun, keseimbangan. Misalnya tidak boleh terlalu condong ke A ataupun ke B. Yang keenam, at-ta'awun, tolong menolong. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam, bebas dari maghrib, yaitu maisir, goror, riba. Maisir artinya judi, goror tipu menipu, dan riba. Yang terakhir, karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba. Misalnya dalam jual beli, dilarang ada unsur perjudian, tipu menipu, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Misalnya
tidak boleh berinvestasi yang haram. Yang kedelapan, zakat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.